Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ibu-ibu muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada kesempatan pagi ini masih diberikan kesempatan usia, nikmat waktu, dan di atas semua itu tentu saja nikmat iman dan Islam yang kita dengannya bisa menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi ruhaniyah kita, yakni Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya ingin berbagi dengan ibu-ibu muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, di mana sudah diketahui oleh ibu-ibu semua ada keutamaan-keutamaan berkenaan dengan membaca suratul Kahf 10 ayat pertama, terutama semenjak masuk maghrib malam ini, malam Jumat, jadi hari esok, sampai dengan menjelang maghrib di esok harinya, yakni hari Jumat mau masuk malam Sabtu. Di situ ada anjuran dari hadis yang sahih untuk membaca surah Al-Kahfi. Seringkali suratul Kahf ini diasosiasikan dengan perlindungan dari sihir atau pesona Dajjal, yang kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung salat kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan Dajjal, makna yang pertama dari Dajjal itu, kalau asal katanya itu sebutan bagi orang-orang yang kalau ada tembok yang bolong kemudian ditutup sehingga menjadi terlihat rata. Nah, itu pekerjaan seperti itu, pekerjaan Dajjal. Kemudian diasosiasikan menjadi pekerjaan menutupi hal-hal yang sebenarnya buruk, jelek, jahat dengan pesona yang terlihat baik, sehingga Dajjal akhir zaman mampu menyihir manusia di zaman akhir itu, hal-hal yang sebenarnya membuat orang masuk ke dalam neraka seakan-akan penuh pesona, bak layaknya keindahan surga. Sehingga difahami juga Dajjal adalah sosok pendusta yang tidak ada lagi pendusta di atasnya selain Dajjal. Itu yang kita berlindung daripada fitnahnya. Namun tentu saja semua riwayat-riwayat yang sahih tentang Dajjal ini yang nanti juga akan dihadapi oleh Imam Mahdi, kemudian kita juga mendapatkan kabar yang sahih tentang Nabi Isa alaihissalam, itu sesuatu yang akan terjadi di zaman akhir. Walaupun kita sudah masuk akhir zaman, tetapi itu terjadi pada masa mendekati kiamat.
Saya sangat yakin itu bukan di zaman generasi kita. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena seringkali ada pembahasan-pembahasan ketika dibahas akhir zaman, seakan-akan itu tinggal puluhan tahun dari zaman kita, dan itu melahirkan kepanikan. Ramadan kemarin di beberapa tempat ada yang menjual rumahnya dengan harga yang semurah mungkin pun dijual karena meyakini akan terjadi benturan dahsyat pada Ramadan kemarin, kemudian akan terjadi dukhan, maka orang-orang harus menyelamatkan diri. Ada yang merencanakannya berangkat ke masjid tertentu, ke pesantren tertentu, atau ke kaki bukit, kaki gunung, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Dan akhirnya sempat menjadi masalah di beberapa tempat, ada yang juga berurusan dengan kepolisian. Karena memberitakan akhir zaman seakan-akan itu masih dalam rentang waktu puluhan tahun di saat ini, atau bahkan masih tinggal beberapa bulan lagi. Perlu diketahui oleh kita semua, hadis-hadis sahih tentang akhir zaman, ketika itu sahih, kita wajib mengimaninya. Dan tentu saja mengimani secara keseluruhan termasuk urutan-urutannya, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamah sugro, dan ada tanda-tanda besar. Nah, hal-hal yang disebutkan tentang adanya benturan, kemudian turunnya Imam Mahdi dan lain-lain, itu termasuk tanda besar. Sedangkan di antara tanda kecilnya yang mesti mendahului tanda besar itu adalah banyak. Di antaranya misalnya jumlah perempuan jauh lebih banyak melampaui rasio kaum laki-laki. Bahkan disebutkan 1 banding berapa, Bu? 1:50. Jadi populasi wanita, kalau wanita ada 50 juta, laki-laki itu cuma 1 juta saja. Dan itu disebut sebagai tanda-tanda awal, tanda-tanda kiamat sugro. Imam Mahdi itu setelah itu. Maka ini juga menjadi argumen dan pegangan serta hujah buat kita, menjadi hujah buat kita ketika populasinya masih banding saja. Hari ini sebenarnya memasuki 1:2 pun belum. Kalau dalam skala dunia, skala Indonesia juga belum, skala kota kita juga belum. Artinya kekhawatiran yang seperti itu, nanti datang Dajjal, nanti datang benturan, dukhan, mencari Imam Mahdi, itu bukan sekarang. Toh tanda yang paling bisa dilihat saja, perbedaan rasio laki-laki perempuan 1:50 itu belum terjadi. Bahwa kita meyakini adanya hari kiamat, ya pasti. Tetapi kalau tanda-tanda dekatnya kiamat itu tidak bisa dihitung dengan hitungan matematis seperti tadi. Karena Quran mengatakan juga baghtatan, datangnya akan tiba-tiba. Jadi dari tanda-tanda itu ke kapan terjadinya kiamat ya nggak bisa dihitung juga. Apalagi tanda-tanda tersebut masih jauh. Namun demikian, Dajjal-Dajjal kecil, Dajjal-Dajjal junior dalam arti pendusta-pendusta yang bisa memalingkan orang dari jalan yang benar, yang bisa membuat orang tersesat, bahkan atas nama agama tetapi dengan penyimpangan dan pemahaman yang salah, itu bisa terjadi kapan saja. Ada beberapa keterangan yang menjelaskan, salah satunya ada 30 Dajjal kecil sebelum kedatangan Dajjal yang besar itu. Dan ketika angka disebutkan langsung meloncat 30,
atau dalam tentang langit dan bumi 7 gitu. Itu jangan dipahami letterlek kalau lapisan langit ya 7 seperti 7 lapisnya kue lapis. Tidak demikian. Kita yakini itu ada lapisan-lapisan itu, lapisan 1, 2, 3 ada, tetapi itu zona gaib yang kita juga tidak tahu batas langit 1-nya di mana, batas langit 2-nya di mana. Tapi kita yakini saja Allah membagi itu dan Rasulullah SAW menjelaskannya seperti di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kalau disebutkan 30 bukan berarti pas juga harus 30, bisa juga mewakili bilangan banyak. Jumlahnya banyak sekali. Seperti ada istilah celaka 13, kan bukan berarti 13 kali kita celaka. Tapi menunjukkan itu kecelakaan yang ampun deh. Sesuatu yang sangat tidak enak. Nah, apapun itu memang hadis yang sahih menjelaskan sunnah kita membaca surah Al-Kahfi mulai malam Jumat atau sampai Jumat sore. Waktunya silahkan dipilih. Ulama menyebutkan bisa langsung semuanya atau paling tidak 10 ayat pertama jangan sampai dilewatkan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sama-sama memahami 10 ayat pertama itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jika kita ambil pelajaran sampai pada kalimat ini saja, maka alhamdulillah itu meliputi untuk segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Dan ketika kita bicara alhamdu, kata hamdun itu sendiri yang diterjemahkan menjadi pujian, di dalam bahasa Arab ada 2 pilar untuk hamdun ini. Pilar pertama adalah madah wasana, pujian dan penghargaan. Pilar yang kedua syukur. Jadi di dalam alhamdu, di dalam segala puji itu ada pujian, ada penghargaan, dan ada juga terima kasih. Dalam kehidupan kita, pujian dan terima kasih itu terkadang bisa diberikan kepada satu orang, satu pihak. Terkadang kita hanya memuji saja tapi tidak berterima kasih. Kadang kita berterima kasih saja tapi tidak memuji. Kepada Allah, pujian, penghargaan dan terima kasih diberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia misalnya sebagai contoh, kita memuji tapi tidak berterima kasih kepadanya. Apa contohnya? Ketika kita memuji seorang anak kecil yang lucu, pakai jilbab, imut, aduh cantiknya, kita memuji, tapi kan kita tidak berterima kasih pada anak kecil itu. Kadang kita memberi penghargaan pada, katakan mobil yang bagus, kita puji mobil itu, mobilnya bagus, bersih, tapi kan kita tidak berterima kasih pada mobil yang sedang kita puji tadi. Apalagi itu mobil orang misalnya. Ya kita hanya memberi penghargaan saja, tapi tidak berterima kasih. Atau kadang kita berterima kasih walaupun tidak memujinya. Ada orang menolong kita. Kita tahu misalnya dari postur tubuhnya tidak menunjukkan dia seorang muslim.
Tapi ketika lazim biasanya di airport, ketika kita mau check in, terkadang KTP kita ketinggalan di kursi atau jatuh secara tak sengaja. Kemudian ada orang misalnya gayanya punk, pakai tato, ada simbol agama lain pada kalungnya. Tapi ketika dia menyerahkan KTP kita yang jatuh, kita ucapkan terima kasih. Walaupun kita tidak memuji dia, tapi ya terima kasih tetap disampaikan. Nah, di dunia kepada manusia bisa begitu. Kadang ada yang dipuji tapi kita tidak bersyukur. Kadang kita berterima kasih tapi kita tahu orang itu tidak layak dipuji. Tapi kita tetap berterima kasih. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita memujinya, kita memberikan penghargaan, meninggikan Allah setinggi-tingginya, dan kita juga bersyukur kepadanya. Dan ini termasuk dari jiwa fitrah. Memuji hal yang baik dan punya rasa syukur itu tanda kalau fitrah seseorang itu masih ada. Ketika dia masih bisa memuji hal-hal yang baik, dalam arti dia juga tidak memuji hal yang sebaliknya, serta punya rasa terima kasih, maka kalau dia mempelajari Al-Quran, mudah dia dapat petunjuk. Kenapa? Fitrahnya masih ada. Dan di antara ciri orang yang sudah kehilangan fitrahnya adalah ketika dia tidak lagi memberikan penghormatan, memuji hal-hal yang baik. Dia tidak lagi memberikan sebutan negatif pada hal yang buruk. Dan dalam dirinya sudah tidak ada rasa terima kasih. Nah, itu orang seperti itu susah untuk mendapatkan petunjuk. Mengapa? Karena fitrahnya sudah tidak ada lagi. Memuji hal yang baik itu kan muslim ataupun bukan muslim, tetap dalam dirinya itu ada pujian, penghargaan terhadap hal-hal yang baik. Ketika barang kita tertinggal, terjatuh, kemudian ada orang yang mengembalikan barang itu, tidak harus jadi muslim untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Semua akan mengatakan baik kalau ada barang ketinggalan terus kita bantu, kita kembalikan pada orangnya. Bahkan perampok sekalipun kalau ditanya apakah perbuatannya itu baik, dia tidak akan mengatakan perbuatannya baik, tapi dia punya alasan untuk melakukan itu. Alasannya dia pun sebut alasan itu tidak baik. Perampok mengatakan mudah-mudahan anak saya tidak seperti saya. Nah, kalau masih menghargai hal yang baik, ada kemungkinan berubah. Masih ada celah untuk menjadi baik. Tapi kalau dia sudah tidak memuji pekerjaan baik dan sudah tidak mengutuk perbuatan buruk, nah itu ciri hati nuraninya sudah mati. Fitrahnya sudah nggak ada. Sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya. Oleh karena itu, kita selalu dianjurkan menjadi pribadi yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam segala keadaan. Kenapa? Ya karena peran Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang bisa kita rasakan itu jauh lebih besar dari kontribusi kita. Saya ambil sebuah contoh. Ibu-ibu masak. Masakan yang enak. Kemudian berkumpul satu meja dengan suami, dengan anak-anak. Makanan itu enak. Tentu bukan cuma sunnah, memang sudah menjadi kewajiban kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Tapi apakah ibu paham kenapa harus alhamdulillah? Ketika kita duduk di meja makan, makanannya kan ibu yang masak.
Beli ke pasar, nafkah keluarga suami yang kasih. Yang sampai keringatan masak, ya ibu juga. Ya makanan jadi enak. Tapi kenapa alhamdulillah yang harus didahulukan? Karena enaknya makanan itu yang merupakan effort kontribusi kita itu 0,0001% dibandingkan dengan penjagaan Allah atas kita sehingga kita bisa menikmatinya. Contohnya, apakah ibu masih bisa menikmati makanan yang ibu sebut lezat itu ketika terjadi gempa? Enggak. Kita tinggalkan meja dan kita lari. Apakah kita masih bisa menikmati makanan itu ketika hujan yang asalnya rintik-rintik, teh yang kita minum lagi hangat-hangatnya, kemudian tiba-tiba hujannya semakin besar, semakin deras, kemudian halilintar, petir menggema, kemudian kita melihat angin puting beliung, kemudian rumah orang-orang sudah mulai berterbangan. Gentingnya, apakah kita akan tetap menikmati makanan itu? Menjadi tidak bisa kita nikmati. Nah, terus siapa yang menjaga bumi ini tetap baik-baik saja, tidak ada gempa di sekitar kita ketika kita makan, tidak terjadi angin puting beliung, tidak terjadi banjir, tidak terjadi gunung meletus. Itu kan nggak ada sama sekali peran kita. Itu karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita harus katakan alhamdulillah. Apapun kenikmatan itu. Katakan manusia berpikir yang paling nikmat ketika misalnya suasana romantis suami istri. Romantis, kasih sayang di antara mereka. Itu suasana yang jadi pikiran banyak orang. Tapi kan itu bisa jadi romantis dan bisa dinikmati itu ya ketika dunia baik-baik saja. Kan ketika gempa, ketika kebakaran, ketika gunung meletus kan orang nggak berpikir situ. Nah maka alhamdulillah. Benar. Segala puji bagi Allah. Nah pada ayat ini pujian itu dilanjutkan dengan isim mausul kalau di dalam bahasa Arab. Kata kerja yang sifatnya menghubungkan dengan kalimat selanjutnya. Sehingga karena ada kata penghubung ini, pujian kepada Allah, benar pujian pada Allah untuk segala sesuatu, tapi di ayat ini lebih spesial lagi pada apa yang disebutkan berikutnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada siapa? Kepada hambanya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW Al-Kitab, yakni Al-Quran. Yang walam yaj'al lahu iwaja, yang Allah tidak menjadikan ada penyimpangan, ada kebengkokan di dalam kitab Al-Quran itu. Ini nikmat yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Sudah lebih dari 1400 tahun. Tetapi terbukti pesan-pesan Al-Quran itu tidak ada perubahan. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang mengalami penyimpangan, perubahan. Banyak yang hilang, banyak yang disembunyikan. Terjadi tahrif dan itu tidak terjadi pada Al-Quran. Sehingga kita tidak ragu lagi dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Qiyama liyunzira ba'syan syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Yang mana bukan hanya terjamin dari penyimpangan, dari kebengkokan, tetapi qiyaman, tegak lurus. Kalimat tegak lurus kalau di dalam sholat qiyam itu kan begini. Allahu Akbar.
tegak lurus. Kalau dibandingkan dengan yang berebah, dengan yang duduk, dengan yang berdiri tegak, mana yang lebih kelihatan? Yang berdiri tegak kan? Nah, Al-Quran ini menjadi kelihatan, nampak dengan kebenaran-kebenarannya yang tidak bisa terbantahkan, tapi juga ada sosok yang membuktikan kebenaran Quran itu dalam kehidupan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya adalah Al-Quran, yang kepemimpinannya terlihat keadilannya di Madinah Munawwarah, sehingga menjadi peradaban, sehingga bukan cuma cerita tapi ada contohnya, bukan cuma contoh satu orang tapi berhasil membangun satu bangsa yang bertauhid, sehingga ia tegak berdiri, keadilannya terasa, terbukti. Yang Al-Quran ini juga ibarat orang yang tegak berdiri memberi peringatan, liyungdziru ba'syan syadida, memberikan peringatan akan adanya ba'syan, malapetaka yang besar, malapetaka yang sangat pedih. Kalimat ba'san itu ya bermakna dua, bermakna malapetaka di dunia, bermakna juga malapetaka di akhirat. Karena kalimat ba'san itu juga dalam banyak ayat disebutkan tentang malapetaka yang sifatnya duniawi. Bahkan perang itu disebut sebagai ba'san juga. Kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat 177. Ditandai surah Al-Kahfi, kita lihat bersama Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Di situ ada kalimat wa hinal ba's, dan pada peperangan. Ya, al-ba'sa di situ diartikan apa? Peperangan. Wasobirina, dan orang-orang yang sabar, fil ba'sa'i, dalam kemelaratan, waddarra'i, dalam penderitaan, wahinal ba's, dan pada masa peperangan. Nah, dalam surah Al-Kahfi dikatakan liyungdziru ba'san syadida. Maka ulama memaknai makna yang pertama, ada peringatan akan ada bencana perang besar. Kalau kita hubungkan dengan Dajjal, kita hubungkan dengan akhir zaman, memang akan ada perang besar yang sangat besar di akhir zaman, yang kemudian dimenangkan oleh Al-Mahdi. Tapi ingat, itu bukan zaman sekarang, bukan ukuran bulan tahun. Kemarin kan ramalan Al-Mahdi akan datang itu sudah banyak berseliweran. Oh, sebentar lagi Mahdi datang, sebentar lagi ini, sebentar lagi diambil janji setianya di Makkah. Kemudian diterjemahkan secara politik seakan-akan sudah dekat. Saya sangat yakin enggak seperti itu. Masih jauh. Kenapa? Rasio laki-laki perempuan masih belum 1:50. Kalau sudah 1:50, ya memang akan banyak chaos terjadi, termasuk peperangan besar itu. Itu masanya nanti. Jadi tidak usah panik sekarang. Nah, kalau itu dimaknai peperangan besar,
Armageddon lah kalau orang bilang. Kalau itu dimaknai duniawi, peperangan besar yang akan terjadi dan berita ini Allah sampaikan, orang beriman tetap diberikan kabar gembira. Wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada balasan yang baik. Kalau diterjemahkan begini, akan ada perang, tapi kamu orang yang beriman akan baik-baik saja. Ini kabar gembira. Tapi ternyata kabar gembiranya bukan di dunia, kabar gembiranya di akhirat. Sebab disebutkan di ayat selanjutnya, makitsina fihi abada, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Artinya di akhirat, di surga. Maka kalau dihubungkan dengan peristiwa akhir zaman, memang akan banyak orang-orang mukmin yang meninggal, tetapi mereka tidak meninggal sia-sia. Mereka akan meninggal dalam imannya, dalam amal solehnya, dan mereka masuk ke dalam surga. Artinya di sini Allah memberikan satu pengharapan yang non duniawi. Maka kalau sering baca surah Al-Kahfi, kita akan selamat dari tipu daya Dajjal, karena Dajjal itu yang dijadikan sihirnya itu dunia, yang dijadikan pemikatnya itu dunia. Maka kita dikasih mental tidak materialistik. Mukmin akan baik-baik saja, tapi di mana kebaikan utama itu? Di akhirat. Supaya jangan kita diajari dengan harapan dangkal semata. Tapi kalau dimaknai ba'san syadida, ini adalah siksaan di akhirat yang memang sudah jatuh vonis, di mana orang-orang yang kafir masuk ke dalam neraka, ya orang yang beriman tentu akan baik-baik saja di dalam surga. Walaupun tentu di dalam keyakinan kita, Bu, surga dan neraka itu harus kita pahami sebagai konsekuensi dari orang yang melanggar akan masuk ke dalam neraka. Orang yang baik akan diberi hadiah surga. Tetapi kalau kita ibadah, niatnya jangan karena ingin surga dan takut neraka. Kalau ibadah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun Ibnul Qayyim ada mengutip satu asar, perkataan lama yang juga terkenal di kalangan Bani Israel. Di antara kezaliman manusia itu adalah kalau ibadahnya kepada Allah hanya demi surga dan neraka. Sehingga pertanyaannya, apakah kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kemudian Allah tidak pantas diibadahi, kemudian apakah Allah tidak layak ditaati? Kan kita tidak berani menyimpulkan begitu. Allah itu tetap layak diibadahi, ditaati, kita layak bersyukur kepada Allah, bahkan wajib bersyukur sekalipun surga neraka itu tidak ada. Walaupun tentu ada. Wa jannatu haq, jannah itu hak, wa naru haq, nar itu hak, fakta tak terbantahkan. Tapi ibadah jangan numpang lewat. Jangan permisi ya Allah saya mau ke surga itu. Jadi ibadah kepada Allah itu cuma kita numpang lewat saja. Sebenarnya maunya surga. Sehingga kalau tidak ada surga, nyesel kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kan tidak begitu. Nah, ini membangun hati. Kita saja di rumah, bagaimana yang memang rajin di rumah, cuci piring rajin, bersih-bersih rajin, tapi setiap selesai bersih-bersih, selesai cuci piring, mak jajan.
Rajin bantu, tapi uang. Ya ibu senang juga sih mau bantu, tapi kan ngenes. Maunya anak kita itu bukan karena dikasih uang jajan dia mau bantu. Maunya karena berbakti pada orang tua. Sebab kalau habis bantu-bantu kasih uang, kalau nggak dikasih uang nangis, nggak mau bantu-bantu. Lah terus bagaimana kalau ibu sudah tua, nak? Bagaimana kalau ibu dan bapak sudah tua nggak bisa cari nafkah? Kamu akan abaikan bapak dan ibu karena tidak bisa ngasih uang jajan lagi. Kan nggak begitu. Yang kita ingin anak itu berterima kasih pada orang tuanya. Bahwa kita masih bisa ngasih jajan, ya bonus. Tapi kan nggak ada hubungannya antara kewajiban berbakti pada orang tua dengan uang jajan, nggak ada hubungannya. Andai uang jajan tidak dikasih, tetap saja berbakti kepada orang tua itu wajib. Itu yang kita ingin miliki pada anak. Nah, Allah menghendaki kita ini ibadah ikhlas, bersyukur kepadanya, mencintainya. Bukan numpang lewat, saya ibadah ini karena ada sorga aja ya Allah, kalau nggak ada sorga nggak jadi deh. Bukan begitu. Sehingga perlu membangun satu ikatan yang lebih kuat, ikatan emosional, ikatan rasa, bukan hanya rasionalitas belaka, hitung-hitungan, kalau saya begini pahalanya begini, kalau nggak begini dosanya ini, kalau dosanya ini saya melakukan ibadah ini ketutup deh karena itu kali 1, ini kali 10, kan bukan begitu yang dimaksud. Walaupun berita tentang hitungan itu pun ada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Al-Quran ini diturunkan juga untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Wala li abaihim. Begitu juga orang tua mereka. Tidak ada pengetahuan yang mendukung hujah yang benar yang bisa ditegakkan tentang klaim Allah punya anak. Nggak ada ilmu yang bisa menghubungkan itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah besarnya. Apa yang besarnya? Besar jeleknya, besar buruknya. Kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat yang keluar dari mulut mereka yang mendakwakan Allah itu punya putra. Iyaquluna illa kadiba. Mereka mengatakan sesuatu yang sifatnya dusta. Ada juga ulama mufassirin yang menjelaskan kenapa yang disebutkan tentang Yahudi dan Nasrani. Karena yang mendakwa Allah punya anak itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengidolakan Uzair dan Nasrani mengidolakan Nabi Isa alaihissalam. Yang kita pun mengimaninya tetapi sebagai nabi, sebagai abduh, sebagai hambanya, bukan sebagai putranya. Quran banyak mengingatkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Karena memang di akhir zaman penyimpangan-penyimpangan itu banyak dilakukan oleh mereka, menjadi fitnah bagi muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, tidak akan ridho, walang tardo angkal Yahud, tidak akan ridho kepadamu. Siapa yang tidak ridho itu? Yahudi dan Nasrani. Dan mereka akan terus menerus dalam kedengkiannya, dalam ketidakridhoannya, sampai kita mengikuti gaya beragama mereka. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho. Kalimat lan menunjukkan tidak untuk selama-lamanya. Beda dengan lam. Kalau lam tidak. Tapi boleh jadi suatu saat berhenti. Kalau ini lan menunjukkan tidak akan pernah ridho. Angka kepadamu wahai Nabi dan pengikut Nabi tentunya al-Yahud,
Yahudi wan Nasoro dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Sebelum kamu waktu itu Nabi mengikuti keinginan mereka dalam beragama ini. Tentu kita tidak boleh mengikuti cara-cara beragama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benar petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallah mi waliyyi wala nasir. Kalau kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasrani, maka tidak ada lagi penolong. Tidak ada lagi penyelamat. Artinya Allah tidak akan memberikan pertolongan lagi. Nauzubillah min zalik. Padahal tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Al-Kahfi disebutkan ada penyimpangan orang-orang yang mendakwakan Allah memiliki putra. Itu Yahudi dan Nasrani. Artinya kita disuruh berwaspada terhadap dua kelompok ini yang senantiasa menimbulkan pesona, menarik perhatian, membuat pandangan kita tidak tertuju kepada din Allah ini, ya karena ulah-ulah mereka. Ya hari ini kalau kita baca sejarah, baca buku-buku yang berkenaan dengan bagaimana Zionisme internasional, bagaimana pergerakan misionaris Nasrani, bagaimana lobi-lobi Yahudi, bagaimana mereka membuat budaya, film dan lain-lain yang membuat seringkali anak kita pun terarahkan perhatiannya kepada mereka. Ya bagian dari skenario Dajjal itu nggak jauh-jauh dari dua kelompok yang mendakwakan Allah punya anak ini. Maka banyak dibaca suratul Kahf agar kita sadar ada golongan yang secara permanen tidak suka pada umat Islam dan akan melakukan penyimpangan-penyimpangan, akan memberikan pengaruh-pengaruh buruk. Kemudian pada ayat ke-6, ini satu ayat lagi karena sampai jam 11 setelah itu tanya jawab ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Fala'allaka, maka boleh jadi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakhi'un nafsaka, akan mencelakakan dirimu sendiri. Ala atharihim, ala atas atharihim, jejak mereka. Jejak apa? Jejak mereka berpaling. Illam yu'minu, apabila mereka tidak beriman bihadal hadis, pada keterangan ini. Al hadis yang dimaksud adalah Al-Quran. Asafa, boleh jadi Nabi saking sedihnya, sedih karena ada orang yang menyimpang dari Al-Quran. Kesedihan itu kalau bahasa kita membuat Nabi menjadi sakit. Ini yang sering dibahas tentang kerisauan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat risau terhadap orang-orang yang berpaling, ingkar, kafir terhadap kebenaran Quran. Itu jadi pikiran. Nah, jangan terlalu dalam memikirkannya, kamu jadi sakit, bahkan mencelakakan dirimu sendiri. Ini menggambarkan rasa kasih sayang Nabi kepada umat ini, kepada umat manusia dari semenjak beliau diutus sampai akhir zaman. Selalu jadi pikiran bagaimana akibat orang kalau mendustakan, berpaling dari Al-Quran. Nah, kerisauan ini kan yang kadang-kadang luput dari kita. Kita ini kalau ada orang berpaling dari Al-Quran,
Yang ada itu marah duluan, kesel, jengkel. Terus kalau orangnya meninggal kita senang, alhamdulillah sudah meninggal. Padahal nggak kepikir kalau di akhirat ditanya, kamu kan tetangganya, iya ya Allah, kenapa dia meninggal dalam kekafiran? Apakah kamu tidak menyampaikan kebenaran Quran kepadanya? Kan beban sebenarnya. Sehingga banyak ulama dulu itu kalau ada tetangganya yang ahli maksiat atau apalagi sampai kafir meninggal, menangis. Karena merasa belum tuntas menyampaikan kewajiban untuk berdakwah. Nah, kalau kita kadang-kadang dakwah tidak, terus dianya meninggal, kita senang, selesai. Rasul itu sangat sedih kalau ada orang yang berpaling dari Al-Quran. Nah, paling tidak kita mempraktekkan rasa kerisauan ini pada keluarga kita lah, kita latih. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu kalau melihat anaknya durhaka, bukan marah, tapi kasihan. Kalau dia meninggal di dalam kedurhakaan itu, maka mereka akan meninggal dan masuk ke dalam neraka, disiksa. Sebagai orang tua kan gak tega anaknya disiksa malaikat. Yang malaikat itu syidadun gilazun, yang keras, yang kasar, tidak ada kasih sayangnya. Kalau sudah menyiksa ya menyiksa saja. Maka dia tidak ingin anaknya masuk neraka. Maka ketika anaknya durhaka itu kan fasobrun jamil, sabar itu yang baik, sabar, didoakan. Nabi Yakub itu mendakwahi anak-anaknya itu seumur hidupnya. Dan anak-anaknya itu kan ada yang baik, banyak juga yang nakal kan. Kalau kita ceritakan yang disebutkan baiknya yang jelas itu kan Nabi Yusuf sama Bunyamin. Sedangkan kakak-kakaknya kan sampai merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Walaupun akhirnya tidak terjadi, dibunuh, cuma dilempar ke sumur. Tapi kan sebrengsek-brengseknya anak kita, insya Allah tidak sampai merencanakan pembunuhan pada adik atau kakaknya kan. Masih disyukuri sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat anak kita ada kenakalannya, kita lupa pada kebaikan anak kita yang sebenarnya itu tuh masih mending, tidak sampai merencanakan pembunuhan bagi saudaranya. Nabi Yakub itu kurang gimana berat menghadapi konflik anak-anak yang seperti itu. Tapi beliau sabar, beliau sabar. Baru berhasil itu kan ketika sudah mau meninggal. Berapa puluh tahun kesabaran Nabi Yakub. Baru ketika Nabi Yakub akan meninggal ditanyakan, ma ta'buduna min ba'di, semuanya sepakat anak-anaknya, kami akan ibadah kepada ilah bapakmu, ilahmu dan ilah bapakmu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan proses yang lama. Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf kalau melihat orang durhaka itu kasihan kalau terus begitu. Nah, kira-kira kita punya nggak rasa kasihan seperti itu? Nah, tentu ini kan harus dilatih. Sehingga kita jengkel pada orang itu, kalaupun ada, hanya jengkel pada perbuatannya, tapi tidak pada orangnya. Maka perbuatannya itu yang kita didik agar tidak terus-menerus berbuat, tapi orangnya tetap disayangi. Dan itu bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau zaman dahulu membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan dari kunut dan tidak kunut. Karena soal kunut dan tidak kunut itu di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang melaksanakannya bahkan rutin misalnya pada setiap subuh, ada yang tidak melaksanakannya. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang menjadi pembeda bukan kunut dan tidak kunut. Tapi yang menjadi pembeda adalah di antaranya Ahlus Sunnah itu tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi sebesar apapun dosanya, kalau dia tidak keberatan dengan syahadatain, mengucapkan syahadatain tetap disebut sebagai muslim.
dan diajak menjadi muslim yang baik. Tidak dikafirkan karena dosa-dosanya yang besar itu. Beda dengan Khawarij yang mengkafirkan orang yang berdosa. Bahkan beberapa pendapat yang cukup ekstrim, dosa kecil pun bisa membuat kekafiran, menjadikan orangnya kafir, murtad. Tidak juga seperti Murji'ah yang meyakini perbuatan dosa itu tidak mempengaruhi iman sedikit pun. Dosa ya dosa, tapi iman itu tidak berubah sedikit pun. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tapi juga meyakini bahwa dosa itu bisa mengurangi iman. Karena iman itu bisa pasang surut. Bisa naik bertambah karena taat, bisa berkurang karena dosa. Namun tidak mengkafirkan ahli kiblat. Kalau orang masih senang dengan syahadatain, ya muslim dia. Demikian, tidak bisa sampai 10 tapi sampai 6 saja. Mudah-mudahan kita ada kesempatan membahasnya lagi. Apabila ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, mari kita diskusikan. Apabila saya tahu, saya jawab, saya tidak tahu, itu momen di mana saya pun harus belajar lagi, nanya juga sama guru saya. Demikian aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kalau ada pertanyaan mungkin yang ditulis dikumpulkan. Kalau yang ditulis, kalau yang ditanyakan juga dipersilahkan. Oh iya. Ya, baik. Ini kosong ya? Baik, alhamdulillah. Sambil menunggu kita lanjutkan lagi. Ayat ke-6 ini mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya jangan begitu-begitu amat. Artinya kesedihan itu jangan sampai membuat dirimu menjadi sakit. Apalagi sampai disebutkan di sini bakhi'un nafsaka, mencelakakan dirimu sendiri. Tetapi memang fitrahnya Rasulullah prihatin, sedih kepada orang-orang yang menjauh dari kebenaran. Sehingga itu pun harus menjadi akhlak kita. Akhlak kita. Kemudian baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, afwan Ustadz, di luar tema. Bagaimana menyikapi jikalau kita berdagang dan ada teman kita sendiri yang beli, tapi kita tahu penghasilannya tidak halal? Jazakumullahu khairan kasir. Afwan. Baik. Tentang halalnya jual beli ini, maka kita membatasi pada transaksi yang kita lakukan. Ketika transaksi yang kita lakukan ini benar, yang kita jual juga benar, maka proses dari mana uang yang dimiliki oleh pembeli itu bukan tanggung jawab kita.
Karena kalau dikejar semuanya asalnya dari mana, ulama dahulu mengatakan di zaman beliau, yang halal hari ini kalau mau dicari-cari halalnya cuma satu, berdiri di tanah warisan yang dikasih orang tua yang soleh, kemudian menatap langit, kemudian membuka mulut di saat hujan. Cuma tinggal itu katanya yang halal. Ya karena kalau dicari ditelusuri itu, ini dari mana kesananya ya ada saja syubhat itu. Maka sama seperti kalau kita makan, kalau dalam hadis kita makan di daerah yang kita nggak tahu ini daging ini disembelihnya dengan nama Allah atau tidak, maka tidak usah ditelusuri sampai ditanya kepada kokinya ini belinya dari mana, gimana, cukup dengan mengucapkan bismillah ketika kita mau makan. Atau dalam hadis tentang najis, Rasulullah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan. Ketika itu dari satu rumah ada yang membuang air, terperciklah kepada beliau berdua. Umar bin Khattab bertanya, itu air ada najisnya enggak? Kata Rasulullah, enggak usah ditanya. Artinya kita tidak bertanggung jawab atas yang kita tidak tahu. Pertanyaan di sini, tapi kan kita tahu itu menjadi dosa dia, tetapi tidak menjadi dosa Anda ketika transaksi Anda itu halal. Sudah terbersihkan dengan transaksi kita yang memang transaksi kita baik. Itu yang saya pahami, tapi boleh ditanyakan kepada ustadz yang lain. Tapi yang saya pahami begitu. Jadi yang menjadi tanggung jawab pada kita adalah hasil transaksi kita benar atau tidak. Perkara uang itu sampai kepada si A, kepada si B, kepada si C, seperti apa? Tanggung jawab mereka. Tanggung jawab kita adalah ketika dalam transaksi kita tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Sama juga sesudahnya. Kita menjual barang, mau dipakai apa setelah itu oleh orangnya, kita tidak ikut dosa. Kecuali kalau benar-benar tahu dan direncanakan ya. Tapi kalau misalnya maaf, kita jual daleman pakaian dalam. Ya kita jual pakaian dalam itu halal. Perkara orang itu hanya memakai itu saja di depan yang bukan mahram, itu kan bukan tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita menjual pakaian dalam itu dengan niat untuk dipakai sesuai dengan marwah manusia. Sesuai dengan marwah orang yang beriman lah. Kita jual pisau. Bahwa pisau itu ternyata dipakai membunuh, kita nggak ikut dosa. Toh kita jual pisau umumnya ya buat ngupas bawang. Perkara kemudian di rumah itu terjadi pertengkaran, kemudian terjadi pembunuhan, kita nggak ikut. Nah, lebih banyak dalam perkara muamalah kita batasi pada urusan kita. Kecuali kalau misalnya kita jual aksesoris mobil, terus kita tahu orang itu mencuri, kemudian kita beli aksesorisnya, nah itu kan lain, karena itu jadi tawanu alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Mengapa? Masih ada rangkaian operasi. Tapi kalau orang itu katakan bekerja sebagai peramal, nih kalau lahir tanggal segini sifatnya begini, bintangnya ini, minggu ini peruntungan untuk yang berbintang anu misalnya katakan, itu kan bukan pekerjaan yang benar. Kalau ada orang yang melakukan jasa meramal orang seperti itu kan penghasilannya nggak benar. Tapi kalau dia beli tempe ke kita, dia beli kerupuk ke kita, ya tetap saja ketika sudah sampai ke kita halal. Kenapa? Karena kita tidak menjual nujum, kita tidak menjual ramalan, kita menjual kerupuk yang halal.
Beda dengan dia yang menjual ramalan. Demikian. Silakan ditanyakan pada ustadz yang lain ya, sebagai pembanding. Tapi kalau saya meyakininya begitu. Ya, sambil menunggu kita lanjutkan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dunia ini adalah panggung di mana kita diuji. Allah katakan, sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan di atas bumi. Tetapi dampaknya bagi kita ayyuhum ahsanu amala, menjadi linabluwahum, untuk menguji mereka semua, kita ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang berada di muka bumi dengan segala perhiasannya, dengan segala daya tarik duniawinya, kita tetap berusaha dengan sebaik-baik amal. Di sana kalimatnya sebaik-baik amal, bukan sebanyak-banyak amal. Ulama memahamkannya dengan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan ajaran Islam. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atas bumi itu nanti menjadi tandus dan kering. Artinya apapun yang ada di dunia ini akhirnya akan tidak berharga. Yang berharga itu adalah jejak amal kita yang akan dibawa ke akhirat kelak. Oleh karena itu, ya dunia kita pergunakan sebagai alat saja. Alat apa? Alat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa dibahas? Tidak ada ya, alhamdulillah, beri cuma satu ini saja. Ayat 9, 10, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba id awal fitnah. Am hasibta, apakah engkau mengira bahwa ashabal kahfi, orang-orang yang mendiami gua itu, warraqim, dan yang mempunyai raqim, pembahasannya tentang anjing, kanu min ayatina ajaba, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Sebenarnya kalau ulama mengatakan bukan itu satu-satunya yang menakjubkan, banyak hal. Tetapi dulu itu menjadi cerita di kalangan kaum Nasrani. Dan Al-Quran meluruskan cerita yang beredar di kalangan kaum Nasrani itu. Kalau dalam cerita kalangan kaum Nasrani itu kan disebut 7 sleepers, 7 orang yang tidur. 7 sleepers. Ada di gereja-gereja tua, gereja-gereja lama, banyak digambarkan 7 orang yang tidur. Itu mereka anggap para santo, orang-orang suci. Tapi orang suci dalam keyakinan mereka, orang suci yang berakidah meyakini ketuhanan Yesus. Maka Allah meluruskan di dalam ayat berikutnya bahwa Ashabul Kahfi itu orang yang bertauhid, bukan orang yang musyrik, bukan orang yang menduakan Tuhan. Mereka orang suci, tetapi tidak dalam pemikiran mereka, tapi mereka orang yang ikhlas, mukhlis, disucikan hatinya. Kemudian kalau Ibnu Katsir menjelaskan ini peristiwanya pada masa sebelum Nabi Isa. Artinya peristiwa pada masa masih Nabi Isa belum turun. Itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir. Namun apapun itu yang jelas terjadi sebelum peristiwa Al-Quran diturunkan. Kalau dalam riwayat versi Nasrani itu mereka tidak mau mengikuti titah raja, kemudian mereka ditangkap, kemudian mereka ditahan dengan cara dimasukkan ke dalam gua, kemudian guanya itu di tembok. Itu kalau cerita versi Nasrani.
40 tahun kemudian, bukan 300 plus 9 tahun, bukan. 40 tahun kemudian ada penggembala yang menemukannya. Kemudian ternyata di dalamnya masih pada hidup. Itu yang menggemparkan mereka. Nah, cerita itu diluruskan. Tidak demikian. Maka di sini Al-Quran meluruskan cerita di masa lalu bahwa yang ada dalam kitab-kitab sebelum Quran itu setengah benar atau seperempat benar. Maka Quran berfungsi sebagai muhaimin, penjaga. Apapun cerita di masa lalu, itu yang benar adalah yang dijelaskan Quran. Cerita Zulkarnain, cerita Ashabul Kahfi, cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Samiri, ada dalam kitab-kitab lama, tetapi yang benar adalah yang disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Maka yang disebutkan adalah tentang tauhidnya. Iz awal fit yatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika para pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, faqalu, lalu mereka berdoa. Rabbana, ya Rabb kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka rahmatan, dari sisi Engkau rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami urusan-urusan kami, rasyada, berada di dalam petunjuk. Ini kalau kita lihat selanjutnya, ini kan tentang keutamaan pemuda, pemuda yang bertauhid, yang walaupun secara keilmuan mereka bukan ulama pada waktu itu. Kalau dalam tafsir, mereka ini anggota keluarga kerajaan, masih anak-anak pejabat tinggi, yang mereka juga mengaji kepada rohaniawan di zaman itu. Tapi ternyata guru-guru mereka ketika ada tradisi upacara yang diadakan oleh kerajaan yang berbau syirik, dalam hal ini ada penyembahan terhadap berhala, guru-guru mereka ada di situ. Maka para pemuda yang mereka bukan ulama mengikuti kata hatinya, ini nggak benar. Ini nggak benar kalau begini. Maka mereka sadar kalau mereka tidak ikut, mereka akan dianiaya. Maka salah satu caranya adalah mereka menyingkir dari suasana upacara itu ke pinggir kota. Asalnya tidak bareng-bareng, tapi ketika mereka pada menyingkir, akhirnya mereka bertemu di pinggir kota itu. Kemudian mereka mengatakan, kita ini akan diuber, kita akan dikejar. Maka kalau kita ingin aman dalam bertauhid, lebih baik kita bersembunyi saja di gua. Nah, tentu saja bersembunyi di gua itu ya pikiran anak-anak muda yang lugu, polos, ya hanya untuk sementara waktu. Tapi kan yang namanya kekuasaan itu bukan sehari dua hari. Kekuasaan itu bisa panjang. Sedangkan mereka ingin selamat dari fitnah kekuasaan yang ada kemusyrikannya pada waktu itu. Maka Allah tidurkan mereka. Kalimatnya 309 tahun. Karena 300 tahun kalau hitungannya Masehi, 309 tahun kalau hitungannya pakai hitungan Komariah. Maaf, 300 tahun itu kalau hitungannya Syamsiah berdasarkan peredaran matahari, tetapi 309 tahun kalau kalendernya berdasarkan lunar system, bukan solar system. Kalau solar system matahari, lunar system bulan. Sekarang Masehi sama Hijriyah gitu. Tapi kalau zaman itu kan belum ada istilah Hijriyah, tapi berdasarkan perhitungan matahari, berdasarkan perhitungan bulan. Yang kalau melihat dari ayat itu, kalender berdasarkan hitungan matahari juga diakui, kalender berdasarkan hitungan bulan juga diakui. Cuma tentu tidak dihubungkan dengan Nasraninya. Tapi bahwa perhitungan berdasarkan
matahari sehingga kita bisa memastikan ada musim panas, dingin, musim salju, musim gugur, musim kering. Itu kan berdasarkan solar system. Karena itu tetap berdasarkan roda gerak matahari. Itu perhitungan itu benar. Dan perhitungan berdasarkan bulan juga benar. Dan untuk ibadah, muslimin menggunakan hitungan berdasarkan Qamariyah tadi. Barangkali demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan 5 menit lagi. Tidak ada. Ya alhamdulillah kita sudah sampai pada 10 ayat dan saya mengingatkan diri saya dan kita rajin-rajinlah menelaah surah Al-Kahfi ini, terutama malam Jumat, hari Jumat. Bacalah surah Al-Kahfi ini paling tidak 10 ayat pertamanya, syukur sampai selanjutnya. Mengapa? Banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalam suratul Kahf ini. Mulai dari cerita tentang Ashabul Kahfi, kemudian cerita juga tentang 2 pemilik kebun. Yang satu bertauhid, yang satu musyrik. Kemudian cerita tentang Zulkarnain. Kemudian juga ada masuk Ya'juj Ma'juj, makanya sering ada berita tentang akhir zaman gitu. Kemudian juga ya beberapa cerita yang menjadi teladan kita yang harusnya menjadi renungan mingguan. Jadi dalam setiap minggu ada perenungan tentang peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam suratul Kahf ini. Banyak sekali makna yang ada di dalamnya. Demikian aku kali hadza, kita sama-sama berdoa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pasangan hidup kami, suami kami, istri kami penyejuk pandangan kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang terdepan dalam urusan takwa. Ya Allah ya Rabbana, Engkau kuasa menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran kami. Ya Allah ya Rabbana, kami memiliki kekhawatiran, anak-anak kami memiliki kekhawatiran, saudara-saudara kami, ayah ibu kami memiliki kekhawatiran. Ya Allah, ubah kekhawatiran itu, karena tiada yang kuasa merubah segala kekhawatiran kami menjadi kemudahan kecuali Engkau. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.